Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Selasa 3 Maret 2026 dengan topik kunjungan wisatawan meningkat berdampak pada ekonomi daerah di Sulawesi Utara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan kunjungan wisatawan yang meningkat ini, pada terakhir kita dapat data dari ini berdasarkan yang datang melewati Bandara Internasional Samratulangi Manado itu meningkat memang dari tahun 2024 sepanjang tahun 2025. Belum lagi memang baru-baru ini dibuka penerbangan langsung dari Taipei ke Manado dan juga ada penerbangan dari Korea. Nah, untuk membahas lebih lanjut juga sudah hadir bersama kita di studio dari Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Pak Odi Mawengkang. Selamat pagi, Pak Odi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Dan juga untuk pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 082195835080 dan juga bisa melalui komentar di YouTube atau juga RRI Digital dan WhatsApp di nomor yang sama di 082195835080. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke Pak Odi. Ini tadi Pak terkait dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Mungkin boleh secara umum dulu Bapak ini. Untuk kunjungan wisatawan dari mancanegara dan juga dari Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Dari sepanjang tahun 2025 dan juga di awal tahun ini, apalagi setelah dibukanya penerbangan dari Taipei langsung ya Pak ke Manado, kemudian dari Korea itu di akhir tahun kemarin di Oktober 2025 ya Pak? Ya boleh Pak. Baik, terima kasih Ibu Noni. Jadi untuk terkait kunjungan wisatawan meningkat dan berdampak ekonomi daerah yang meningkat pula, ini semua tidak lepas daripada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara saat ini. Jadi dengan kepemimpinan Pak Gubernur, Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Julius ya. Julius Silvanus SE dan juga Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkai. Jadi dengan misi yang kedua sejak kepemimpinan ini yaitu menyangkut membangun perekonomian daerah yang kuat, berkeadilan sosial dan berkelanjutan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif berbasis green, blue, and digital economy. Jadi dari misi ini, Dinas Pariwisata melaksanakan tupoksinya, yaitu sudah pasti kita mengembangkan destinasi pariwisata, kemudian penguatan kelembagaan yang ada, dan mengkreatifkan industri pariwisata, termasuk dengan pemasaran destinasi pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, dengan 4 pilar pariwisata ini, maka pengembangan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara terus dikenal, terus menjadi magnet untuk para turis-turis yang ada, baik itu mancanegara maupun mancanegara dan Nusantara. Ya. Nah, memang yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Noni bahwa kunjungan turis mancanegara di Sulawesi Utara memang sangat meningkat jauh, ya, dibandingkan tahun yang sama pada tahun 2025 kemarin. Periode yang sama ya? Iya, periode yang sama. Nah, dengan kedatangan beberapa
kunjungan dari negara-negara Asia Pasifik, ya. Yang pertama sudah pasti dari China, kemudian ada Singapura, ada Korea, dan terakhir yang Taiwan Taipei, kemarin, ya, Cina Taipei. Nah, dengan banyaknya kunjungan ini sudah pasti akan berdampak sangat besar bagi perekonomian daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk pariwisata ini primover, ya, penggerak. Karena dengan majunya pariwisata, otomatis semua sektor itu akan bergerak, baik dia pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, hotel dan lain-lain. Dan juga pasti hal ini akan menyentuh langsung dengan masyarakat. Kenapa dikatakan demikian? Karena pelaku-pelaku UMKM, ekonomi kreatif itu mengelihat. Jadi banyak hasil-hasil produk-produk dari para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ini yang termasuk juga menjadi ya digemari oleh para wisatawan. Nah, ini yang dikatakan bahwa semua sektor itu perlu kolaborasi lah, ya, karena sudah jelas kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat ini sangat memperhatikan sektor pariwisata dan beberapa program kegiatan yang kita lakukan saat ini memang misalnya ya penguatan SDM pariwisata. Kita Dinas Pariwisata berulang kali melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk pelaku-pelaku pariwisata, baik itu bawah laut dalam hal ini para divers maupun yang di darat, termasuk tour guide-nya ini, kemudian pendampingan atau pelatihan bagi pelaku-pelaku UKM ataupun ekonomi kreatif. Bahkan juga kami sering melakukan pelatihan bagi ini yang pelayan untuk hotel, makan, restoran, gitu. Karena itu kan pasti mereka di ujung tombak nanti kalau di lapangan ya. Bagian pelayanan. Iya. Jadi di sini kita selain memperhatikan ini pelaku pariwisata, SDM yang ada, kita juga Pak Gubernur dan Pak Wagub memperhatikan destinasi yang ada. Nah, iya Pak. Ya, saat ini bertepatan Dinas Pariwisata mengelola ada 4 destinasi pariwisata provinsi. Oh. Itu memang dibawa langsung. Apakah yang jadi prioritas Pak atau? Enggak. Oh. 4 ini menjadi kewenangan di bawahnya penuh Dinas Pariwisata. pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Yang pertama itu di Bukit Kasih Kanonang. Kemudian yang kedua itu Sumarwendo. Oh iya, Sumur Indah yang baru aja juga. ada pembenahan juga, revitalisasi juga ya Pak kemarin ini. Ya. Kemudian ada Tasik Oki di Minahasa Utara. Iya. Dan ada di Pulau Bunaken, Pantai Pulisan. Nah, 4 destinasi yang memang dibawa langsung ke Dinas Pariwisata atau dalam hal ini kepemilikan penuh oleh Dinas Pariwisata itu memberikan dampak yang besar bagi pendapatan daerah. Kenapa? Karena dari 4 ini 2 destinasi kita itu yang menargetkan pendapatan asli daerah, PAD, yaitu Bukit Kasih dan Sumarwendo. Nah, dan memang kelihatan di sini bahwa pemerintah daerah itu melakukan pembenahan baik itu di Bukit Kasih pada tahun kemarin dan pada lokasi destinasi Sumarwendo pada tahun kemarin juga. Itu memang berdampak langsung dalam kunjungan yang ada. Pak, berarti apakah berdasarkan data memang
itu merupakan salah satu kunjungan destinasi wisata yang dikunjungi dari mancanegara, Pak? Iya. Oh. Iya. Apalagi ini Bukit Kasih. Iya. Bukit Kasih itu setiap hari itu berapa rombongan dari Korea itu ke sana. Nah, untuk penerbangan Korea kan sekarang sudah tiap hari. Iya, iya. Tiap hari. Nah, kalau satu pesawat itu 100 orang aja. Kan kalau mereka ke sana memang dalam itinerary mereka, jadwal mereka itu tiap hari itu ada yang kunjungan ke Bukit Kasih. Memang dijadikan berarti salah satu destinasinya saat mancanegara berkunjung ke Sulawesi Utara ya, Pak? Iya, Oke, iya. oke, oke. Karena ya untuk saat ini destinasi-destinasi yang dua ini yang dikelola Pemprov untuk menargetkan PAD itu sudah berubah memang. Walaupun belum sepenuhnya diperbaiki, tapi dengan perbaikan pada tahun kemarin itu sudah banyak kemajuan yang ada. Ya, dapat dikatakan saja contoh ya. 1 tahun kemarin dari 2 destinasi kita itu, Iya. PAD kita hanya kurang lebih nggak sampai 300 juta. Oh. Gitu. Nah, tahun ini PAD kita sudah masuk itu sudah hampir 200. Oh, lumayan signifikan. Sangat signifikan ya, Pak? Sangat signifikan. Jadi target kita kan 1,1 miliar ya. Oh, untuk tahun ini. untuk tahun ini? Iya. Jadi dengan ini yang mudah-mudahan bisa tercapai. Apalagi dengan kunjungan-kunjungan yang banyak. Dan juga tadi merupakan salah satu program prioritas Provinsi Sulawesi Utara ya, Pak? Iya. Untuk pariwisata, pengembangan pariwisata itu. Iya. Itu kan yang menghasilkan ya. Artinya kita menjual dan ada pemasukan untuk pemerintah daerah. Sehingga pemerintah dalam ini Pak Gubernur dan Pak Wakil itu memperhatikan destinasi kita. Malahan tahun ini akan ada juga perbaikan-perbaikan di 2 destinasi ini. Nah, itu. Jadi kalau penghasilan untuk PAD kita meningkat, otomatis juga banyak yang bermanfaat untuk dipergunakan. Nah, di lain sisi, di satu sisi itu pelaku-pelaku UMKM yang ada di 2 lokasi itu bergerak. Di samping itu juga transportasi itu banyak, otomatis kan mereka sewa, ya kan? Itu juga yang bisa dapat dikatakan bahwa meningkatnya ekonomi daerah untuk Sulawesi Utara. Oke, Bapak kalau kembali lagi tadi ke data, berarti kalau berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pariwisata, yang paling banyak itu dari negara mana, Pak? Untuk sampai saat ini masih Cina. Oh, Cina. Iya, Cina. Nah, ini menyusul Korea. Oh, menyusul Korea. Menyusul Korea, iya. Bapak kalau berdasarkan tadi dari sisi kesiapan daerah, kan tadi Bapak bilang memang ada pembenahan. Nah, kalau dari sudut pandang sebenarnya dari Dinas Pariwisata, apakah memang infrastruktur kita memang sudah memadai, Pak, untuk ini? Karena kan seperti yang kita tahu ya, infrastruktur itu salah satu yang harus dibenahi dan cukup penting juga dalam pariwisata ini, Pak. Ya, memang dapat dikatakan demikian ya. Bahwa infrastruktur sangat mendukung semua aspek, apalagi untuk pariwisata. Ya. Tapi kembali lagi ya, perhatian pemerintah di mana? Nah, untuk destinasi pariwisata itu kan bukan hanya ada provinsi punya, ada kan kabupaten kota punya. Nah, kabupaten kota ini bagaimana? Nah, jadi kan itu harus juga ada perhatian dari kolaborasi lah dengan pemerintah kabupaten kota. Ya bersyukur ada yang memang turut ya sama-sama kita menggiatkan untuk pariwisata. Ya memang dapat disadari memang apa ya, mau pengembangan kan ujung-ujungnya itu perlu uang. Iya, iya. Ya kan, untuk fasilitas baik dia infrastruktur, amenitasnya semua perlu. Bahkan untuk pelatihan saja itu kan perlu juga. Iya. Tapi Pak, itu kalau misalnya pelatihan untuk pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan pelayanan, kalau misalnya program yang dari Dinas Pariwisata itu apakah gratis atau berbayar, Pak? Gratis. Oh, gratis. Gratis ya. Yang bahkan kita sering udah berapa kali itu melakukan bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu
untuk sertifikasi produk mereka, untuk mendapatkan haki mereka. Kita berapa kali itu kita fasilitasi, agar supaya kan kalau sudah ada haki kan sudah aman lah untuk para pelaku ini, gitu. Pak, kalau untuk wisata budaya dan kuliner seperti apa? Kalau tadi kan itu masih kayak kunjungan-kunjungan ya, masih destinasi wisata yang bisa kalau untuk ini Pak, kebudayaan seperti itu apakah sudah ada pengembangan dari Dinas Pariwisata Pak? Apalagi kan kita tahu sendiri ya, sebenarnya kebudayaan di Sulawesi Utara sangat menarik dari segi tari-tariannya, apanya segala macamnya, seperti apa Pak? Ya, untuk ya memang kan kalau pariwisata ini kan ada yang alam ya, ada yang buatan ya, kemudian budaya. Nah, untuk alam Sulawesi Utara itu untuk saya itu paling baik. Iya. Ya. Karena dari dasar laut itu sampai puncak gunung kita ada alam ya. Mungkin kalau daerah lain cuma unggul mungkin di laut ya. Pegunungan enggak unggul. Mungkin ada lagi yang di darat, tapi di bawah laut itu kurang ya. Nah, kalau surut banyak. Iya. Banyak untuk wisata alam. Dan kalau untuk buatan juga kita ya ada kolaborasi. Kan ada juga yang harus dibuat supaya lebih bagus, lebih menarik ya kan. Nah, mungkin hanya ada memang yang nature. Memang alam tok ya, tidak ada gabungan, tidak ada sentuhan untuk buatan. Tapi kita ada yang buatan. Nah, untuk budaya Sulut sih itu yang perlu juga kita kolaborasi, kita kerjasama, meminta dari beberapa pelaku-pelaku budayawan ya. Kalau memang budaya kita sih banyak ya, dari utara saja kita ada ya, itu di Sangihe ada ya, di Minahasa banyak, apalagi di Bolmong. Kita perlu sebenarnya untuk menggali, untuk memunculkan ini. Nah, ini yang kita perlu kolaborasi, baik pemerintah daerah, pelaku budayawan, supaya itu bisa nampak. Karena Bali itu Pak, sebagai daya tarik kan, cuma Pak? Itu aja. Sebenarnya yang budaya untuk Sulut itu tidak kalah. Iya Pak, seperti mungkin tarian kita kan juga banyak ya yang bisa ditampilkan. Banyak. Terus juga ritual-ritual banyak yang bisa ditampilkan. Sekali. Iya, itu yang kita belum munculkan secara optimal. Tapi sudah ada rencana mungkin seperti program. Ya, kalau ini kan kita kayak Waruga. Iya kan, kayak Waruga. Itu kita sudah kenalkan, sekarang sudah juga banyak dikunjungi dari wisatawan, apalagi yang Korea itu. Iya. Sudah banyak. Karena salah satu yang destinasi yang dimasuk dalam travel mereka itu, itinerary-nya itu di Sawangan. Itu. Nah, di satu sisi kita perlu memang dapat dikatakan kita kurang di storytelling. Kita tahu itu kurang di storytelling. Kalau seumpama storytelling kita kuat untuk menguatkan budaya ini, kita tidak mungkin kalah dengan daerah lain. Berarti masuk dalam promosi pariwisatanya ya Pak itu? Iya, pasti. Kalau kita punya storytelling yang bagus. Nah, ini yang masih kurang untuk kita. Berarti sejauh ini promosi pariwisata itu paling tingginya seperti apa Pak? Ya, pasti kita hanya lewat medsos. Kemudian ada pertemuan langsung dengan para pelaku-pelaku usaha pariwisata dari beberapa daerah, beberapa negara, gitu. Kalau untuk yang lain ya baru sampai gitulah kita. Pak, ini Pak, kan dengan berdatangannya wisatawan baik dari mancanegara maupun dari lokal, pastinya akan berdampak ya Pak pada lingkungan. Nah, seperti apa Pak ini dari Dinas Pariwisata agar tetap seimbang? Nah, untuk hal ini kita ya bersyukur ya. Dari pusat itu ada gerakan Indonesia Asri. Itu sudah berlaku kurang lebih hampir 1 bulan di
Sulawesi Utara. Nah, dengan gerakan Indonesia Asri ini, pemerintah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur menindaklanjuti itu dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti. Nah, pemerintah provinsi itu tiap hari Selasa dan hari Jumat melaksanakan ini kegiatan Indonesia Asri. Kalau untuk Kementerian Pariwisata itu pada tahun kemarin Ibu Menteri Pariwisata datang ke Sulut untuk mencanangkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih GWB pada bulan Agustus tahun kemarin. Jadi untuk hal ini Dinas Pariwisata pasti sering banyak kali sudah menyampaikan ke para asosiasi-asosiasi, bahkan pemerintah daerah dan pengelola destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara untuk memperhatikan hal ini. Karena ya kalau satu tempat kotor pastikan tidak menarik, tidak nyaman bagi para pengunjung. Yang Gitu paling aja. penting itunya dulu ya Pak. Iya. Pak, ini kalau terkait dengan kan ini pastinya berdampak kepada UMKM. Apakah memang ada data yang menunjukkan bahwa kita bisa memastikan nih si UMKM ini benar-benar berdampak untuk hal ini? Ya, untuk Dinas Pariwisata, ya itu ada data, tapi tidak sempat saya bawa. Ada pelaku dari UMKM itu sudah high end, sudah high end dia masuk ke ekonomi kreatif. Nah, kalau Dinas Pariwisata itu erat sekali dengan ekonomi kreatif, yang pelaku UMKM yang sudah dikatakan high end. Nah, untuk hal ini yang banyak kali kami promosikan itu para pelaku ekonomi kreatif. Karena perlu juga kita batasi bahwa kalau pelaku UMKM atau istilahnya UMKM itu erat dengan dinas koperasi. Jadi mereka yang menjadi suatu lembaga yang mengayomi, yang membina para pelaku UMKM. Nah, kalau kita Dinas Pariwisata itu ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif. Dan data yang ada itu ada 72 yang pelaku ekonomi kreatif itu hampir semua itu sudah mempunyai haki. Gitu. Bapak, kalau untuk yang terakhir ini berarti ada pelatihan apa untuk pelaku ekonomi kreatif ini? Untuk pelatihan ya tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita daerah lagi efisien ya. Tetapi dengan kepemimpinan Ibu Kadis sekarang ya, Ibu Dr. Kartika Devi Thanos Mars itu membuka kerjasama kolaborasi dengan termasuk saat ini akademisi. Pada bulan kemarin kita kolaborasi dengan Universitas Kelabat. Nah, mereka menjembatani, memfasilitasi kami melakukan pelatihan digital marketing. Nah, dengan adanya ini, maka salah satu pilar daripada pariwisata ini bisa tetap kita dengan keberadaan yang ada sekarang tetap ada kegiatan untuk pelatihan. Karena ya tahun ini pelatihan yang ada kalau tinggal satu yang dianggarkan. Oh, itu untuk tahun ini satu, tahun Pak? ini, iya. Untuk pelatihan apa Pak untuk tahun ini? Itu untuk para pelaku ekraf untuk mendapatkan haki. Oh, yang haki itu ya Pak? Iya, gitu. Itu kemarin sempat wawancara juga dengan Bu Devi kalau tidak salah dari Kementerian SDM ya Pak, yang memberikan secara gratis untuk pelaku UMKM gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita batasi kalau UMKM itu kan di bawah kewenangannya Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi balik lagi kita ya Pak. Ekonomi kreatif, kita nggak mau banyak bercerita termasuk. Oke Pak. Berarti di bawahnya Dinas Pariwisata. Walaupun di destinasi pariwisata itu banyak itu pelaku UMKM. Memang tidak bisa dipungkiri. Memang banyak. Tetapi yang organisasi yang itu mereka itu adalah Dinas Koperasi.
Kita bersyukur ya bahwa setiap destinasi pariwisata itu ada mereka-mereka ini. Karena ya nggak mungkin setiap wisatawan, turis itu datang, terus tidak ada yang mereka mau makan di tempat destinasi ataupun bisa membawa pulang sebagai oleh-oleh. Iya, iya. Ya kan? Jadi perlu ada. Jadi bersyukur juga ada mereka. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Odi. Baik Pak Odi, dan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bisa tadi melalui line telepon di 0821 9583 5080 terkait dengan kunjungan wisatawan meningkat berdampak pada ekonomi daerah. Anda juga bisa menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan melalui YouTube RRI Manado dan juga RRI Digital. Dan sebelum kita lanjut terkait dengan tadi kunjungan wisatawan meningkat, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi, ke gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik pendengar pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Sulut Bicara kali ini terkait dengan kunjungan wisatawan meningkat berdampak pada ekonomi daerah. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kami melalui telepon. Ya, halo, selamat pagi Sulut Bicara, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi dengan Pak Yofi di Warembungan. Iya, halo Pak Yulis. Mana? Iya, silakan Pak. Nah, enggak menyangkut itu dari pagi cara monitor menyangkut pariwisata, ke topik pariwisata. Orang juga pelaku UMKM untuk menyangkut pariwisata yang ada di Desa Warembungan, kalau orang bilang di Makatete, di Sampah Pariwisata Makatete, di Makatete Hills. Itu telah bersyukur, berterima kasih karena sejak tahun 2025 lalu itu kunjungan
wisata yang datang itu dari Cina, Taipei, ya Cina Hong Kong dan Cina Taipei, yang sekarang itu hampir tiap hari itu paling ada 4 bus sampai 6 bus, dorong ganti baku ganti. Jadi orang pertama di Warembungan sudah disampaikan apabila ada bus-bus pariwisata, baik dia bus besar, bus kecil, untuk masyarakat tolong bantu akang kasih petunjuk untuk orang mau bertanya atau apa, supaya itu mencapai keamanan. Berikut juga kalau sampai di tempat tujuan di Makatete Hills, orang kasih dia ke tempat parkir yang baik-baik. Karena orang harus melayani dengan baik, karena orang itu hari-hari bilang orang itu bawa duit. Iya. Jadi orang menu yang selalu orang minta cuman apa? Coba tolong bilang itu pisang gorosti dengan cendol. Nyadak banyak DP apa? Itu juga dari pengusaha-pengusaha yang dari Manado yang selalu konsultasi dengan orang bahwa orang mau bawa pariwisata sekian banyak. Itu masih zaman Pak Sahindayan almarhum, Sodi sampaikan. Begitu juga dari orang masyarakat, orang jaga DP keamanan dan DP kebersihan di kompleks. Itu masukan. Terima kasih. Selamat pagi. Ya baik Pak Yopi, terima kasih. Ada Pak Yopi dari Warembungan. Apakah masih ada telepon? Ya baik. Mungkin kita lanjut ya terkait dengan tadi kunjungan wisatawan meningkat berdampak pada ekonomi daerah. Itu tadi Pak dari Pak Yopi dari Warembungan. Ini terkait seperti apa pemeliharaan di daerah. Ini ke daerah ya Pak jadi jatuhnya ya. Karena kan sudah di daerahnya Pak Yopi ya. Seperti pemeliharaannya, kemudian juga dari masyarakat responnya seperti apa. Nah Pak, kalau dari Dinas Pariwisata tuh ada tidak sih mungkin himbauan kepada masyarakat atau seperti apa harusnya bersikap ketika ada wisatawan yang datang ke daerahnya gitu Pak? Kan karena ini juga butuh ya sebenarnya ya Pak untuk masyarakat. Iya, betul. Jadi yang tadi saya katakan itu, jadi termasuk pelaku pengelola destinasi. Dia harus memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keamanan, keindahan itu harus terjaga di destinasi itu. Sehingga para wisatawan yang datang itu merasa betah. Dan apalagi itu mereka apabila pulang, mereka ingin datang berkunjung lagi ke tempat itu tuh memang paling bagus ya. Ada kalanya kan pulang it's okay, lupa. Tapi ada yang pulang itu mengingat kalau mau datang berkunjung lagi. Kesan yang baik ya Pak. Kesan yang dibawa itu sangat baik. Nah ini perlu juga ada kolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa. Ya kan? Pemerintah desa itu perlu mensosialisasikan bahwa daerah itu sudah menjadi kunjungan wisatawan. Jadi harus dong jaga ini kebersihan di lingkungan masyarakat, rumah-rumah, jalan apa semua. Terkait parkir juga tadi. Kalau parkir itu memang urusan dari pengelola pariwisata, destinasi pariwisata itu. Jadi mereka itu yang saya katakan harus memperhatikan kebersihan, kenyamanan, termasuk yang parkir ini. Jangan sampai parkir saja susah. Iya ya Pak. Ya, di samping itu keamanan. Benar. Gitu. Nah, Dinas Pariwisata Provinsi itu yang saya katakan banyak mengundang para pengelola destinasi untuk harus memperhatikan ini. Pada tahun kemarin Dinas Pariwisata melakukan pelatihan, kayak pelatihan sosialisasi itu di Tomohon. Pada bulan Agustus tahun kemarin. Diundang itu para pengelola destinasi. Nah, yang menjadi narasumber salah satu itu pelayanan prima. Nah, pelayanan ini bagaimana? Yang itu yang tadi sempat kami sampaikan bahwa ada pelatihan termasuk untuk para pelayan yang ada gitu. Baik di resto, di destinasinya,
tempatnya itu. Karena itu sih Pak, memang yang bikin orang juga betah di satu tempat karena memang pelayanan yang ramah kan Pak. Pelayanan, iya betul. Selain tadi kebersihan juga memang penting Iya, Pak, dan keamanan ya penting, benar iya, Pak. iya. Baik, ini Pak sudah ada telepon masuk lagi. Ya halo, selamat pagi, dengan siapa di mana Sulit bicara? Halo, Ya halo. selamat pagi Noni. Iya selamat pagi. Ibu Noni boleh usul? Iya. Ibu Noni tampung 3 penelepon, baru dijawab oleh narasumber. Boleh toh? Oke, iya baik Iya. Bapak. Pak John kawan koan ini. Oke Pak John. Iya. Selamat pagi Bapak Sek. Dengan Bapak Pagi. siapa ini? Odi, Dengan Pak Odi Pak. Odi. Iya. Terima kasih Pak Odi. Saya dari Kota Kacang kawan koan. Iya. Saya senang. Artinya kita mulai dinas pariwisata kita, pariwisata kita sudah tidak kalah dengan Bali. Ya. Jadi Betul, yang Pak. diperhatikan sekarang Bapak Sekretaris, wisata pantai, keamanan dari tempat wisata tersebut. Sebab baru-baru ini ada buaya-buaya yang berkeliaran. Iya, jadi itu mesti diperhatikan oleh dinas pariwisata dan pemerintah. Karena orang kalau asuhnya tidak aman, apalagi buaya yang berkeliaran dong, mau datang. Iya kan? Seperti apa yang di pantai mana yang di Kolongan di Kemah ditangkap buaya-buaya yang sudah berkeliaran. Apalagi masuk di tempat pariwisata toh. Jadi keamanan itu harus dijaga Pak Sekretaris Pak Odi. Jadi iya Pak. orang juga seperti apa yang saya katakan tadi, saya dengar tadi pagi ada penerjemah yang punya pariwisata, mesti ada penerjemah. Iya kan? Jadi dinas pariwisata mesti bawa penerjemah. Ya, pemandu dan Bapak. Iya. Jadi saya harapkan juga terima kasih karena memang orang tidak kalah dengan Bali Bapak. Jadi Bisa lebih itu orang. Iya bisa lebih. Iya, terima kasih. Bagaimana Bung Christian Kolamban di Pakure? Terima kasih Pak Odi, Noni. Iya baik Pak Iya, John. Pak Terima kasih John. Pak. Shalom. Shalom. Ya, baik, apakah masih ada penelpon? Oke, kita lanjut ya Pak. Ini tadi dari Pak John dari kawan-kawan terkait dengan keamanan di wisata pantai yang katanya akhir-akhir ini ada buaya Pak, dan juga terkait tadi penerjemah ya Pak, perlunya memang guide ya di setiap perjalanan wisata. Memangnya selama ini seperti apa Pak untuk penerjemah ini dan juga keamanan tadi? Apakah memang harusnya ada kolaborasi untuk keamanan ini atau seperti apa Pak? Intinya ya, untuk pengembangan pariwisata itu dinas pariwisata provinsi tidak bisa jalan sendiri. Iya kan? Jadi kita harus selalu berkolaborasi, berkoordinasi supaya ini pariwisata kita itu tetap terjaga, bahkan bisa ada peningkatan yang mulai muncul kayak saat ini ya. Nah, kalau memang yang disampaikan tadi terkait dengan translator, ya, memang kita pada akhir bulan kemarin kita rapat koordinasi di kantor, ya, kita rapat koordinasi termasuk mengundang yang Asita, Astindo, ya, HPI, nah mereka ini yang pelaku tour guide. Nah, sering kita juga sudah sampaikan sebelumnya juga bahwa perlu memperhatikan untuk translator. Nah, bersyukur di Sulut ini ya, untuk turis-turis itu sudah banyak kita asosiasi kita sudah banyak translator. Nah, memang dikecualikan mungkin untuk saat ini yang Korea. Korea itu ada yang dari Sulut, tapi banyak yang dari luar. Karena itu sudah banyak yang muncul ini turis-turis dari Korea ya. Tapi kita tetap memperhatikan untuk translator ini ya. Kemudian di satu sisi juga yang kayak
para tour guide ini. Iya. Ya. Kita mintakan ke asosiasi ini harus betul-betul para tour guide ini yang mempunyai sertifikasi, yang mempunyai qualified di bidangnya. Jangan hanya tiba muncul. Iya. Iya kan? Oh, ada perlu karena sudah kebanyakan jadi perlu ambil ini. Iya. Padahal tidak mempunyai kualifikasi untuk. Nah, ini kita sering ingatkan ini. Iya. Supaya menjaga bagaimana para turis itu merasa nyaman. Kualitasnya juga ya, Iya, Pak. gitu. Kayak diving ini. Iya. Diving ini kan ada tingkatan-tingkatan ini. Jadi jangan yang masih pemula itu sudah harus melayani yang sudah apa istilahnya yang sudah paling bawah ya. Ya, gitu. Jadi tidak bisa. Gitu yang kita sering Balik lagi lakukan. ke sertifikasi itu ya Pak, memang Iya, pentingnya. harus. Untuk menjaga tadi benar kualitas tadi, Iya, betul. agar Kita memberikan kesan sering yang itu baik. ingatkan ke asosiasi. Karena mereka yang nantinya membawa para Mereka yang turun turis, langsung ya iya, Pak. Iya, betul. gitu. Baik Pak Odi, ini sudah ada juga pertanyaan dari YouTube Pak, dari Erik. Selamat pagi narasumber, bagaimana perbandingan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang lebih mendongkrak PAD Sulawesi Utara? Oh iya Pak, ini Pak terkait dengan wisatawan lokal dan mancanegara, ini berdasarkan data mungkin sepanjang 2025 mungkin ya Pak, kita berkaca dari situ dulu Pak ini. Seperti apa Pak? Baik, ini data yang ada ya. Kalau untuk jumlah wisatawan di Sulut pada tahun kemarin, ya, untuk Wisman Iya. itu 137.522 orang. Nah, kalau untuk Nusantara itu ada 1.497.476 orang. Jadi ini perbandingan ya cukup peningkatan cukup naik dibandingkan pada tahun-tahun kemarin. Iya. Apalagi di waktu masa pandemi kan. Pandemi ya Iya. Pak. Jadi dengan adanya ini otomatis kan PAD kita meningkat. Iya. Ya, PAD kita meningkat karena ya salah satu ini kunjungan wisatawan. Di lain sisi ekonomi kerakyatan itu meningkat. Gitu. Berarti memang baik itu dari mancanegara maupun dari wisatawan lokal memang mendongkrak PAD ini. Jelas, sangat jelas. Iya. Ya, Pak, seperti yang memang tadi sudah dijelaskan juga ya Pak, Iya, dari iya. dari target berapa miliar ya tadi Pak? 1,1 1,1 untuk miliar. tahun 2026. Untuk 2026 1,1 miliar. Sama dengan tahun kemarin 2025. Oke, itu target berarti ya target, Pak? Target untuk Provinsi Sulawesi kita Utara. harus Dinas Pariwisata Dinas khususnya. Pariwisata Iya. ya Mas. Ya, Dinas Pariwisata. Oke, baik Pak. Ini Pak ada lagi dari WhatsApp Pak Udi, dari Ovel Disea. Bagaimana kiat pemerintah agar bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bisa ikut menjaga fasilitas-fasilitas umum di tempat wisata? Karena percuma juga kalau pemerintah sudah bagus-bagus membangun fasilitas, tapi sebagai oknum masyarakatnya masih tidak bertanggung jawab. Iya Pak Udi, ini berkaitan dengan yang tadi juga ya disampaikan terakhir itu. Ini nanti mau cek ini ya untuk SEA ini. Apa sudah statusnya apa? Kan kita pariwisata sampai ke desa. Jadi bukan cuma yang wawa, tapi desa wisata ada. Iya, desa wisata Iya, benar. kampung wisata ada. Nah, apabila itu sudah ada, maka di situ pasti ada Pokdarwis, Iya. kelompok sadar wisata, Iya, iya. yang merupakan kumpulan dari masyarakat yang ada di sekitar situ untuk kesadaran wisata, termasuk mensosialisasikan bagaimana ini pariwisata, wisata yang ada itu harus mereka jaga. Jadi untuk memang betul percuma ya sia-sia apabila kita pemerintah melakukan pembenahan fasilitas umum di destinasi-destinasi yang ada. Apabila masyarakat itu belum sadar, belum mau terlibat untuk hal ini. Nah, ini yang saya sampaikan. Pariwisata itu harus tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Kolaborasi termasuk sampai ke tingkat terbawah itu masyarakat, pemerintah desa ataupun kelompok-kelompok untuk yang ada di desa ataupun kelurahan. Ada Pokdarwis, ada Karang Taruna. Nah, itu yang perlu ada kontribusi nyata dari masyarakat. Karena kalau pemerintah jelasnya, aduh, bagaimana ya? Jadi perlulah, ya perlu. Nah, ini peran dari masyarakat,
pemerintah desa untuk selalu mengingatkan itu. Gitu aja. Baik, Pak Odi, ini apakah sudah ada lagi rencana akan buka rute penerbangan internasional baru lagi, Pak? Terinformasi yang akan ada ini Hong Kong. Hong Kong yang akan ada. Kemudian juga kemarin juga dari apa yang penanggung jawab ataupun operatornya turis Korea ke sini, itu kalau di Manado itu operatornya perusahaan PT MH, Marketing Highland. Mereka datang ke kantor ingin difasilitasi untuk ketemu dengan CEO Transnusa. Oh, Transnusa ya, Pak ya? Iya, karena sekarang mereka datang itu charter dengan EasterJet. Mereka mencoba kalau bisa dengan Transnusa juga masuk ke Korea. Tapi bukan di kota yang sama, itu kota yang lain. Kota yang lain di Korea. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga. Itu berarti salah satu perencanaan ya, Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Odi. Aduh, semoga nih Pak ya, semoga dengan bertambahnya ya memang tadi balik lagi untuk meningkatkan PAD tadi kan Pak sebenarnya ini. Iya, kalau dia masuk ke destinasi yang dikelola oleh Pemprov, ya, di dinas pariwisata, ya. Baik Bu Adi, ini ada telepon masuk lagi. Ya, halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Dengan Cliff dari Motoling. Iya, Pak. Baik, Pak Cliff, silakan Pak Cliff. Oh, selamat pagi untuk Bapak dari mana? Di SPAR Provinsi Sulawesi Utara ya? Iya, Pak Cliff. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak. Tapi saya begini, sekarang kita mencari yang inovatif, kreatif, dalam arti begini kan. Dari orang-orang mancanegara itu mencari yang unik-unik. Baik itu penari-penari kan, tarian-tarian itu kan. Itu yang paling bagus juga kan. Maengket, kayak tarian cakalele dari Minangkabau punya kan. Karena itu daya tarik yang kuat untuk para turis-turis. Dan kedua begini, kalau orang mau ke Bukit Kasih, kan dari pertigaan itu sekitaran 2-3 kilo kan sampai ke lokasi. Kalau boleh ada kreatif inovasi, jangan dari bus pariwisata itu tidak boleh langsung ke lokasi. Ada transportasi pengangkut tradisional kayak bendi, kuda bendi atau sapi gitu, roda sapi. Karena mereka itu dari luar negeri itu, mereka suka yang unik seperti itu. Karena tidak ada di sana kan. Mereka kan itu bosan kalau ternyata enak juga ya di kayak di Lamongan juga kan, Tonano juga masih banyak kuda bendi. Coba kembangkan itu karena itu kan kreativitas juga kan. Karena itu pendapatan untuk perekonomian warga masyarakat. Tapi cari yang sapi-sapi yang bagus. Karena itu menurut saya sih, karena itu bagus, unik juga kan. Mereka naik di alat transportasi tradisional seperti itu kan, enak juga kan. Nah, jadi menurut saya cari inovasi yang lebih menarik lah. Terus yang saya bilang tadi, tarian itu harus kalau boleh harus. Karena apa? Percuma kita kalau walaupun destinasi kita bagus, alam kita bagus, tapi tidak ada kreativitas di dalamnya itu tidak akan berlanjut, Bapak. Jadi tolong dari Dinas Pariwisata itu kolaborasi dengan pelaku-pelaku budaya-budayanya itu, bagaimana memunculkan itu ada di lokasi tempat pariwisata supaya lebih banyak turis-turis dari luar negeri itu yang akan datang. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Cliff dari Motoling. Apakah masih ada penelpon? Oke, baik Pak Odi, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya ya tadi terkait dengan wisata budaya. Iya, wisata budaya, bagaimana agar itu juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan selain tadi wisata alam. Kemudian juga tadi Pak Cliff menyinggung terkait dengan transportasi ya Pak, bus pariwisata Tradisional di lokasi atau di tempat destinasi. Karena mungkin dari bandara mungkin pengantarannya dengan bus pariwisata. Nah, dari salah satu shelter busnya mungkin Pak nanti untuk ke lokasinya menggunakan tradisional tadi Pak. Tapi kalau dari Dinas Pariwisata memang seperti apa Pak untuk ini bus pariwisata dan juga transportasi ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi ya
mau singgung sedikit lagi budaya ya. tadi ya Pak ya. Untuk Pak Cliffin, apa yang disampaikan tadi memang sangat baik ya, bahwa budaya itu memang salah satu wisata yang perlu ada di daerah. Jadi ada destinasi, ada budaya, dalam hal ini tari-tarian itu sangat-sangat cocok. Kolaborasi antara dua hal ini bisa mengangkat ekonomi yang ada ya. Nah, kalau di lingkup dinas pariwisata, Iya Pak, dari yang lingkup ekonomi kreatifnya ini, nah ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor. Oke. Salah satu seni pertunjukan. Oh. Nah, seni pertunjukan ini termasuk yang tadi dikatakan tari-tarian. Nah, kalau budaya, misalnya Maengket, itu dilaksanakan dari awal sampai akhir mungkin memakan waktu sampai 15 menit misalnya. Iya. Nah, kalau masuk ke ekonomi kreatif untuk pariwisata, itu tidak bisa lama begitu. Oh, jadi mungkin dia terpisah ya Pak? Dia harus di cutting itu sampai mungkin kurang bisa 4 menit. Iya. 3-4 menit. Itu kayak yang di Bali, di Jawa itu banyak sudah sudah dibuat itu sudah tidak seperti tidak aslinya ya aslinya. Pak sebenarnya. Sudah tidak aslinya. Aslinya tetap ada. Iya. Tetap dijaga untuk budaya. Tetapi untuk pertunjukan, untuk pariwisata itu harus lebih ringkas lagi. Nah, itu yang masuk ekonomi kreatif. Ya kurang lebih 3-4 menit lah untuk pementasan itu. Nah, kemudian kalau untuk hal yang Pak Cliff sampaikan nanti coba akan kami komunikasikan ya dengan instansi terkait, ya kan, supaya kebudayaan ini harus dijaga, harus dilestarikan untuk Sulawesi Utara. Nah, kemudian yang kedua terkait transportasi. Untuk transportasi juga pernah kami sampaikan bahwa bus-bus itu harus jaga safety-nya. Iya. Harus lihat, jangan karena sudah sibuk dengan tamu yang banyak, safety dari kendaraan ini tidak sempat dicek, tidak diperhatikan. Nah, itu yang kita perlu jaga ini, karena ini menyangkut mancanegara, maksud turis, menyangkut orang, baik dia lokal maupun Nusantara maupun mancanegara. Itu yang perlu diperhatikan oleh para pelaku-pelaku transportasi pariwisata, gitu. Nah, kalau untuk yang tadi Pak Klis sampaikan dari sini sampai ke titik destinasi, ada kendaraan tradisional, ya kayak begitu. Nah, memang agak itu juga ya, Bu Noni, karena ketersediaan alatnya, ya, kemampuan untuk angkutnya berapa? Iya. Nah, kalau satu bus itu 20, ya. Nah, memuat itu berapa orang dalam? Efisiensi waktu. Iya. Karena kalau para turis ini nggak mau lama sebenarnya. Itu kenapa sampai saat ini itu turis-turis itu hanya kebanyakan sampai ke Minahasa, Bukit Kasih khususnya. Padahal di daerah Mitra, Minsel itu banyak yang menarik-menarik, yang bagus-bagus. Tapi kenapa belum sampai ke sana? Karena pertimbangan waktu. Iya. Mereka nggak mau dalam kendaraan bus itu langsung ke itu melebihi sampai 3 jam. Oh. Itu Tapi mau PP itu, apalagi kalau PP itu sampai 5 jam. Enggak. Perkiraan lama mereka di sini tuh berapa lama Pak? Perkiraan biasanya estimasi mereka di Sulawesi Utara? Mereka ada yang 3 malam 4 hari, ada yang 4 hari 5 hari 4 malam. Tapi Pak, di dalam itinerary mereka itu apakah ada memang untuk pertunjukan? Nah, sampai saat ini belum. Belum ya Pak? Iya. Oh iya. Karena ya dapat dikatakan bahwa fasilitas kita untuk tempat pertunjukan perlu juga dibenahi. diperhatikan ya. Sebenarnya kita ada, tapi sementara mau
informasi sudah mau diperbaiki yang di Saria itu, Gedung Pingkan Matinas. Nah, itu tempat pertunjukan. Kemudian ya ini kembali lagi seni pertunjukan harus muncul. Nah, seni pertunjukan muncul itu bisa masuk dalam kalau para tour guide ini ataupun pelaku-pelaku asosiasi ini sudah ada, itu pasti mereka akan masukkan dalam itinerary mereka. Tapi karena belum ada, sehingga itu belum ada dalam itinerary mereka. Oh, begitu ya Pak. Gitu. Memang harus dari sininya dulu agar nanti si tour guide ini memasukkan itu ke dalam itinerary. Iya, baru bisa juga dipasarkan. Iya, promosinya. Promosikan, ada kegiatan ini, ada pertunjukan ini ya, begitu. Oke, Pak Udi. Ini Pak, kalau terkait dengan berarti ini target untuk tahun ini kunjungannya ada nggak Pak dari Dinas Pariwisata? Yang pertama pasti kita target itu PAD kita ya. Iya. Ya, PAD kita. Tapi untuk jumlah kunjungan kita ya memang sampai saat ini sebentar saya lihat. Iya, silakan Pak. Ya, nah. Ya, untuk jumlah kunjungan sampai saat ini yang tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu kurang lebih itu ada 2 juta ya. Karena Wisnus 1 juta lebih. Iya. Baru yang ini Wisman itu ada berapa tadi, 500 lebih ya? Ribuan gitu lah Pak, berapa ratus ribu? 130. Jadi total itu ada kurang lebih ada 1.600.000. Ya, artinya mempertahankan ini kita bersyukur ya. Tetapi dengan data yang ada itu sudah banyak peningkatan. Terutama untuk PAD kita. Iya. Ya. Kalau PAD kita tercapai pasti otomatis jumlah kunjungan itu bisa lebih banyak lagi. Ya, oke Pak Odi. Ini kalau tadi terkait dengan mempertahankan Pak, berarti kalau dari sisi Bapak dari Dinas Pariwisata itu apa Pak tantangan yang paling dirasakan untuk mempertahankan kunjungan ini Pak? Karena itu yang paling penting tuh mempertahankan dulu kan Pak sebelum kita meningkatkan ini. Ya, betul sekali. Kalau mempertahankan itu sulit daripada merebut ya. Benar-benar Pak. Iya, kalau mempertahankan itu ya kiat-kiat kita ya. Pasti kita akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itu. Apa itu masyarakat, pemerintah, asosiasi, stakeholder terkait. Itu, kita harus tingkatkan ini, komunikasi ini. Karena apabila komunikasi ini putus, kita juga tidak akan dapat informasi, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau hal ini kita tidak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, kita perlu pembenahan. Ataupun perbaikan-perbaikan terkait dengan destinasi-destinasi yang ada. Ya. Memang Pemprov itu hanya berapa destinasi ya, tapi yang banyak di kabupaten kota. Banyak di kabupaten kota. Nah, bagaimana peran juga pemerintah daerah kabupaten kota? Kalau sejauh ini seperti apa Pak berarti? Sejauh ini ya kita banyak dengan bicara komunikasi dengan dinas kabupaten kota, dinas pariwisata ya, terkait destinasi harus perhatikan kebersihan ini, harus perhatikan infrastruktur ini, sarana fasilitas umum yang ada di destinasi ini. Nah itu kita sering komunikasi dengan dinas pariwisata kabupaten kota. Di samping itu kita perlu penguatan SDM. Nah iya Pak, benar. Ya, apa yang paling penting Pak di SDM ini yang harus ditingkatkan Pak? Ya itu tadi ya, karena kita punya wisata baik itu underwater maupun sampai gunung. Ya, nah kita perlu para divers ini lebih meningkat untuk kecakapan mereka, sertifikasi mereka lebih tinggi lagi. Memang dilema juga kita di daerah, karena kita melatih, tapi
ada tawaran dari daerah lain lebih Iya, besar Pak. lagi. Itu Pak ada juga Pak sebenarnya. Ada juga masuk terjadi. keluhan juga karena Ada. ternyata yang tour guide di sini itu tidak mendapatkan apa-apa Pak karena ternyata sudah ada dari luar. Nah, itu Ada sebenarnya yang ada kebijakan tawaran. nggak sih Pak itu dari Ya kita sih pemerintah? kita belum ada Oh. penetapan misalnya ini harganya harus begini, tour guide-nya harus begini, Iya. tidak, belum ada penetapan nominalnya, tidak ada. Karena itu mereka yang negosiasi dengan para turis. Gitu. Kita belum menetapkan untuk harganya, sewanya. Nah itulah. Jadi kalau ada bayaran dari daerah lain yang lebih tinggi, mereka Pak. pindah. Kan Nah, itu jadinya kurang ini ya Pak sebenarnya Iya, ya. Tapi apakah itu nantinya akan ada atau seperti apa ya Pak? Akan kita yang terbaru kita sudah buatkan surat edaran Iya. dari gubernur untuk hotel resto itu harus memakai produk-produk lokal. Iya. Produk-produk lokal baik untuk di saat biasa kan tamu masuk hotel ada kopi Iya. drink itu. Iya. Nah, bagus pakai yang kearifan lokal punya. Oke. Termasuk untuk kulinernya. Oke. Baik Pak Odi, ini kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi hari ini ya Pak terkait dengan kunjungan wisatawan meningkat berdampak ekonomi daerah. Untuk terakhir Pak Odi, untuk closing statement kita pada pagi hari ini, pesan mungkin Pak Odi untuk masyarakat Sulawesi Utara seperti apa untuk menyikapi wisatawan ya Pak yang datang ke Sulawesi Utara. Silakan Pak Odi. Jadi ya dapat dikatakan bahwa pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi peran serta terutama masyarakat. Karena pariwisata destinasi itu ada di desa, kampung paling bawah lah. Jadi otomatis masyarakat yang ada di desa itu ataupun di kelurahan itu. Sehingga sabda pesona itu dari setiap pariwisata, destinasi pariwisata itu harus terus digalakan, terutama ya masyarakat, ya. Kayak tadi berapa komentar itu masyarakat. Nah ini kita pemerintah hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa melakukan pelatihan semua, tapi yang menentukan itu masyarakat itu sendiri. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Odi, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio untuk berdialog pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pengunjung dan pendengar yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Dan juga saya Noni Oktavia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.